Yah luka, biarlah nanti juga cepat berhenti. Udah dari tadi, kok masih belum berhenti sih? Kayaknya ada yang salah dengan diriku. Apa aku terkena Vitamin K. Ternyata vitamin K ini selain sebagai vitamin larut lemak, dia juga berperan penting di pembekuan darah, kan? Terus bisa juga ternyata kalau misalnya luka terus operasi itu bisa terjadi perdarahan. Jadi ini namanya koagulopati nggak sih? Iya, Mon. Koagulopati itu terjadi salah satunya akibat kekurangan vitamin K. Jadi, kalau misalkan nih, kita kayak ada Luka. luka nih, terus tuh ada Memar. perdarahan memar tuh, ya. Nah, itu kan kalau misalkan orang yang kekurangan vitamin K, bisa lambat sembuhnya, sulit mengalami pembekuan darahnya ini. Karena darahnya nggak bisa ngegumpal baik kan? Iya. Berarti sama nih kayak kasus di vitamin K yang tadi, dia juga sama tuh kayak memar. Terus yang tadinya luka itu kan harusnya kalau kita biasa bisa ya dia berhenti, bener. tapi dia tuh tipe yang nggak bisa berhenti gitu darahnya. Oh, ternyata vitamin K bisa jadi salah satu penyebab koagulopati Bisa nih. dong. Boleh gabung nggak? Boleh, duduk. Ray, tanganmu kenapa? Aduh, tadi ini kegores di tangga. Segitu parah? Iya, padahal lukanya cuma kecil aja tadi. Tapi sudah diobatin kan? Sudah tadi aku sudah kasih juga. Itu karena koagulopati karena vitamin K nggak sih? Emang ngaruh ya vitamin K? Ngaruh dong. Ngaruh. Tadi tuh aku baru habis kuliah tentang vitamin K sih. Jadi itu vitamin K itu salah satu faktor dari pembukaan darah. Nah kalau kita kekurangan itu bisa buat kayak darah tuh nggak bisa ngegumpal baik untuk nutupin luka gitu. Tadi faktor risikonya tuh ada berapa sih? Yang pertama tadi konsumsi vitamin K-nya kurang. Kamu sumber vitamin K itu kan dari sayuran. Kamu suka makan sayur nggak? Enggak sih, aku nggak sayur. Parah sih ya. Terus yang kedua di gangguan penyerapan lemaknya. Terus sama yang ketiga itu penggunaan obat-obat atau lagi konsumsi obat. Kamu ada konsumsi obat-obat gitu? Saat ini nggak ada sih. Nggak ada. Terus sama gangguan hati. Kamu nggak ada penyakit yang berkaitan dengan hati kan? Enggak. Berarti kayaknya dari vitamin Iya. asupannya kan, dari vitamin K-nya. Ray, kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman. Aman. Yaudah deh, aku mau pulang dulu ya kalau mau obat ini. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Ya, cepat Sampai sembuh. Mau kemana? Mau pulang nih. Aku mau ngobatin luka dari tadi perdarahannya nggak berhenti-henti. Kalau aku dengar dari Monik dan Tia sih ini berkaitan dengan koagulopati. Yang salah satu faktornya itu kekurangan asupan vitamin K. Oh, kayaknya kamu memang kekurangan vitamin K deh. Vitamin K itu berperan penting dalam proses pembentukan darah. Vitamin ini berfungsi sebagai kofaktor, yaitu membantu enzim untuk pembentukan berbagai protein pembentukan darah utama seperti faktor 2, 7, 9, 10, dan protein C dan S. Oh begitu. Terus gimana bisa terjadi koagulopati itu? Koagulopati terjadi karena mekanisme gangguan pembekuan darah yang meliputi dua tahap utama. Yang pertama hemostatis primer, yaitu pada tahap awal pembentukan penyumbatan trombosit. Yang kedua hemostatis sekunder, yaitu terjadi pada tahap pembekuan pembentukan kaskade koagulasi darah. Koagulopati menyebabkan perdarahan yang abnormal dan tidak dapat menutup luka secara sempurna. Koagulopati bisa menyebabkan darah mendadak bocor karena pembekuan darahnya tidak terjadi secara normal. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara proses pembekuan darah, penyumbatan darah, dan gangguan pada mekanisme yang melarutkan hasil pembekuan darah. Dalam kondisi normal, hemostatis meliputi 3 tahap. Yang pertama, vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, pembentukan sumbat trombosit, yaitu pada hemostatis primer. Yang ketiga, pembentukan jaringan fibrin untuk menguatkan sumbatan trombosit tersebut, yaitu hemostatis sekunder. Oh begitu. Terus cara penanganan dan pencegahannya gimana? Tentu Tena, jadi untuk rekomendasi dan penanganannya sendiri, yang pertama rekomendasi gizinya dapat mengoptimalisasi konsumsi kayu vitamin K, seperti kita mengonsumsi sayuran hijau, yaitu bayam, kangkung, brokoli, sawi, selada, dan kubis, lalu meningkatkan konsumsi suplementasi vitamin K dengan indikasi klinis. Lalu yang kedua itu kita mengedukasi dan
melakukan pencegahan interaksi antara nutrisi dan obat, di mana kita mengedukasi pasien mengenai potensi interaksi antara diet dan obat, terutama terkait vitamin K dan antikoagulan. Lalu yang terakhir adalah pemulihan status gizi menyeluruh. Kita mengevaluasi dan memperbaiki status gizi global, termasuk albumin, hemoglobin, dan elektrolit untuk mendukung stabilitas metabolik dan pembekuan darah. Jadi gitu ya teman-teman, untuk penanganan dan pencegahan koagulopati akibat vitamin K.